Ada orang maksiat Ustaz, tapi hartanya banyak katanya. Bukan itu. Rizki yang sesungguhnya itu dalam hati. Betapa banyak orang-orang yang ahli maksiat kemudian diberikan harta banyak, hatinya ada ketenangan. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, persis ucapannya dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Orang kalau sudah tidak punya keinginan dunia, kalau sudah tidak punya keinginan pangkat, jabatan, kepemimpinan atau apalah dari dunia-dunia ini, ketika hati itu kosong, dia tidak suka harta lagi, dia tidak suka jabatan lagi, dia tidak suka kepemimpinan lagi, apa yang kira-kira dimasukkan ke dalam hati? Maka beliau berdua mengatakan, masukkanlah ke dalam hati akhirat. Ya, masukkan ke dalam hati urusan akhirat. Ingat mati, ingat kubur, ingat padang mahsyar, ingat neraka gitu. Supaya apa? Supaya kekosongan hati yang tadinya memang tidak cinta dengan dunia pangkat, kemudian dimasukkan kepada dia perasaan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan diazab, bahwa dia akan dipertanggungjawabkan, bahwa ada hisab dan begitu seterusnya. Maka ketika itu tidak ada lagi kecintaan, sehingga ketika datang dunia kepada dia, maka hanya sebatas di tangan, tidak sampai di hati. Itulah hakikat zuhud namanya. Letakkan kekayaan dalam hati, letakkan jabatan hanya sampai di tangan, letakkan kekayaan hanya sampai di tangan, letakkan kepemimpinan hanya sampai di tangan. Sebab kalau seandainya itu diletakkan di hati kemudian hilang, itu sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Ketika jabatan hilang, sedihnya luar biasa, stres bisa jadi gila. Ketika harta hilang, sedihnya luar biasa, susah diobati. Tapi kalau semua diletakkan di tangan, hartanya sampai di tangan, hilang pun dari tangan. Jabatan itu sampai di tangan, hilang pun hanya dari tangan. Sehingga datang tidak membahagiakan, pergi pun tidak menyedihkan. Itu maksudnya. Di sini ada faedah bahwa maksiat itu menghilangkan nikmat. Yang kedua, al-mu'min idza asa yusari'u ila taubah. Seorang mukmin itu kalau bermaksiat bersegera tobat. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa seorang mukmin itu melihat dosa seperti dia duduk di samping gunung yang akan tumbang. Gimana caranya? Ini kita duduk, ini gunung Sinabung umpamanya yang mau meletus. Tidak mungkin kita diam saja, pasti kita lari, ya kan? Itulah seorang mukmin ketika melihat dosa, kata Nabi, seperti seseorang yang duduk di samping gunung yang sebentar lagi mau meletus, pasti dia lari. Tapi orang fasik melihat dosa seperti lalat. Rasul mengatakan seperti lalat. Lihat lalat itu, dia nempel di hidung, ditepak datang lagi. Ya, nempel di hidung, ditepak datang lagi. Itu lalat. Artinya orang fasik itu taubatnya hanya sesaat. Habis maksiat nyesel, besok maksiat lagi. Habis maksiat nyesel, besok maksiat lagi. Seperti itulah orang fasik. Makanya di sini maksiat itu seorang mukmin idza asa yusari'u ila taubah, bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, qimatul insan bil iman, bahwa mulianya seorang manusia itu gara-gara iman. Dan iman itu ada di hati. Mulianya manusia itu ada dalam keimanan. Dan ingat bahwa ruh dalam jasad itu yang menjadikan orang mulia. Ruh dalam jasad itu yang menjadikan orang mulia. Sebab kalau ruh sudah hilang dari jasad, nggak akan mulia lagi jasad. Coba kalau ada orang mati, lemparkan di jalan raya, jangan dikubur, lemparkan di jalan raya. 3 hari saja, pasti sudah busuk. Lalat datang dari mana-mana. Tidak ada orang berani mendekatinya. Yang ada orang mencelanya. Ya kan? Itu kalau tidak dikubur tuh, pasti jasad itu hina di mata manusia. Karena yang menjadikan jasad itu mulia itu ketika ruhnya masuk. Ketika ruhnya masuk dia hidup, barulah pangkatnya berjejer di pundakan gitu ya. Bintang-bintangnya baru nampak di bajunya, baru dihormati orang. Tapi kalau ruhnya hilang, walaupun jenderal presiden sekalipun letakkan jasadnya di jalan, mungkin kalau sudah busuk dihina orang. Ya. Lah iman itulah, iman itu bagian daripada asupan ruh. Ya. Makanya qimatul insan, bahwa mulianya seorang manusia itu ada pada iman.
Kemudian yang nomor 4, laisa lil 'abdi ikhtiyar fi ma amarallah. Seorang hamba tidak ada pilihan kalau Allah sudah perintahkan.